Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi Revolusi Industri 4.0, Arsitektur dan Infrastruktur IoT untuk pemenuhan tugas mata kuliah Aplikasi Sistem Tertanam. Selanjutnya, PPT kali ini disusun oleh Yuan Inciswadifa, yang kedua Dwi Elesa, 3 Rivaldi Satya Wicaksana, 4 Mohibnu Abdurrahman Setio. Next. Revolusi Industri 4.0. Revolusi industri adalah perubahan sistem sosial dan budaya yang berubah dengan cepat, terkait dengan pengenalan mesin uap atau menggunakan bahan bakar batu bara dan didorong oleh mesin, khususnya produksi tekstil. Next. Menurut informasi dari abad ke-18, sistem ekonomi Eropa didasarkan pada ekonomi pertanian. Namun, pada abad ke-18, tenaga mesin mulai menggantikan tenaga manusia sebagai alat produksi di pabrik-pabrik. Perubahan ini kemudian dikenal sebagai revolusi industri. Istilah revolusi industri diperkenalkan oleh Frederick Engel dan Louis Aiste Barucki pada pertengahan abad ke-19. Dahulu dikenal sebagai alat mekanik dan otomatis. Sejak revolusi industri, banyak kegiatan ekonomi yang menggunakan mesin. Hal ini menyebabkan tabungan dan membuat perbedaan dalam gaya hidup masyarakat pada waktu itu. Next. Pada sejarah dan perkembangannya, revolusi 1.0 terjadi antara tahun 1800 dan 1900. Industri tekstil di era industrialisasi dan mekanisasi, inovasi di bidang industri tekstil telah menunjukkan perkembangan yang luas. Sebelumnya, barang-barang industri manufaktur diangkut menggunakan tenaga hewan, digantikan oleh kereta api uap. Lalu, revolusi industri 2.0 dikenal sebagai revolusi teknologi karena pada saat itu terjadi lompatan maju yang besar dan radikal dalam perkembangan teknologi dan sosial budaya. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronika yang memasuki dunia industri. Peralatan industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia, tetapi diatur oleh komputer atau yang dikenal dengan komputerisasi. Sedangkan pada era revolusi industri 4.0 memungkinkan otomatisasi di segala bidang untuk mencapai produktivitas yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan mengganti peran tenaga manusia dari operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi tinggi. Next. Adapun pengaruh revolusi industri. Pengaruh positif antara lain proses produksi semakin efektif dan efisien. Yang kedua, teknologi dan pengetahuan semakin maju. Dan akses informasi lebih mudah dan cepat karena adanya internet. Adapun dampak negatifnya yaitu kurangnya tenaga kerja karena digantikan tenaga mesin. Yang kedua, jumlah pengangguran bertambah, dan yang ketiga, keadaan politik menjadi kurang stabil. Next. Arsitektur IoT. Internet of Things merupakan suatu konsep di mana objek tertentu memiliki keahlian untuk mentransfer informasi melalui jaringan tanpa membutuhkan terdapatnya interaksi dari manusia ke manusia maupun dari manusia ke fitur PC. Internet of Things lebih kerap diucap dengan singkatannya yaitu IoT. IoT ini telah tumbuh pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromechanical system, serta pula internet. IoT ini pula sering diidentifikasikan dengan RFID selaku tata cara komunikasi. Meski begitu, IoT pula dapat mencakup teknologi-teknologi sensor yang lain, semacam teknologi nirkabel ataupun kode QR yang kerap ditemukan di dekat. Next. Cara kerja IoT. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia, dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Internet menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin. Konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, seperti barang fisik yang dilengkapi modul IoT, kemudian
perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless. Kemudian, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Dasar arsitektur IoT. Terdapat 3 layer pada dasar arsitektur IoT. Yang pertama, perception layer, yaitu layer pertama yang membahas mengenai komponen fisik dalam arsitektur. Beberapa contohnya adalah sensor, aktuator, atau perangkat apapun yang bersentuhan dengan lingkungan. Tujuannya untuk perangkat dapat mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam proyek. Yang kedua adalah network layer, merupakan proses pengolahan berdasarkan data yang sudah terkumpul. Pada layer network, ia terhubung dengan berbagai perangkat dan menjaga distribusi keseluruhan data. Yang ketiga, application layer. Layer application mudah dipakai untuk berinteraksi dengan user. Contoh pengaplikasiannya ketika menekan tombol untuk mengoperasikan barang elektronik pada smart device. Next. Untuk mendukung 3 layer tersebut, terdapat 4 tahap yang dapat dilaksanakan untuk mempermudah pengimplementasian IoT. Yang pertama, connected object. IoT tidak dapat bekerja dengan baik jika tidak ada objek atau sensor yang dihubungkan. Kedua, Internet Gateway. Data-data yang telah diperoleh sensor maupun aktuator akan dirutekan menuju jaringan Internet Gateway. 3, Edge IT System. Pada tahap ini berurusan dengan kegiatan pemrosesan dan menambahkan analisis data. Terdapat 2 aspek dari pengolahan data, yaitu machine learning dan visualisasi teknologi. Keempat, data center dan cloud storage. Data-data yang terkumpul akan disimpan pada sebuah penyimpanan atau cloud. Pada tahap ini terdapat pemrosesan data secara in-depth. Infrastruktur IoT. Next. Pengertiannya, perangkat, teknologi, dan persyaratan terkait platform lainnya untuk mengoperasikan dan memelihara perangkat IoT dapat disebut infrastruktur IoT. Banyak bagian yang harus bekerja secara harmonis untuk memiliki jaringan IoT yang kuat. Next. Komponen pada IoT terdapat 6. Yang pertama, physical device and controllers. Perangkat aktual yang membentuk bagian harus sesuai dengan norma IoT. Misalnya, pemanggang roti yang sesuai dengan IoT akan memiliki sensor untuk mengukur berbagai parameter, prosesor untuk menghitung, modul jaringan untuk berkomunikasi, dan mekanisme untuk mengeksekusi instruksi. Yang kedua, network. Data yang besar akan dikumpulkan dengan perangkat IoT. Jumlah perangkat yang terhubung akan melampaui imajinasi. Beberapa memperkirakan mematok 50 miliar sebagai jumlah perangkat yang terhubung yang akan online pada tahun 2025. Beberapa berpikir bahwa itu adalah perkiraan konservatif. Beberapa pun angka akhirnya tidak dapat diakui bahwa sejumlah besar data harus melewati jaringan dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, data strong. Teknologi penyimpanan semakin murah setiap hari. Perangkat menyimpan flash umumnya dianggap cepat, tetapi itu tidak akan cukup untuk volume data yang besar yang dihasilkan oleh IoT. Tetapi kecepatan perangkat menyimpan tidak meningkatkan pada kecepatan yang sama. Yang keempat, cloud computing and edge computing. Alasan menghubungkan semua perangkat ke internet adalah untuk mengumpulkan data dari perangkat, memprosesnya, dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Pemrosesan dilakukan di pusat data besar di lokasi pusat. Yang kelima, big data analistik. Di era IoT, sebagai besar data yang dihasilkan akan menjadi data yang tidak terstruktur. Dalam istilah sederhana, itu tidak akan cocok cetakan data tradisional. Algoritma ini adalah tulang punggung perusahaan data besar seperti Google, Facebook, dan Amazon. Yang keenam, application. Bagian berikut dari teka-teki infrastruktur IoT adalah aplikasi. Perangkat menghasilkan data jaringan untuk mentransmisikan penyimpanan cepat digunakan untuk penyimpanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perangkat IoT dan aplikasinya akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia kita, cara industri berproduksi, dan bahkan cara barang dikonsumsi.
Ini memang datang dengan serangkaian tantangan untuk diterapkan. Dua tantangan utama disebutkan di bawah ini. Yang pertama, interoperability. Perangkat yang berbeda akan diproduksi oleh OEM yang berbeda. Mereka akan menggunakan protokol yang berbeda. Ini mempersulit perangkat untuk dioperasikan secara bebas di jaringan apapun atau dengan perangkat lunak apapun. Yang kedua, security. Sejumlah besar perangkat yang terhubung ke internet menimbulkan tantangan keamanan yang serius. Ini akan dapat diakses oleh aktor jahat. Serangan cyber meningkat dalam jumlah dan tingkat keparahan dari tahun ke tahun. Peretasan pipa minyak baru-baru ini menunjukkan betapa rentannya rantai pasokan yang menggunakan teknologi. Next. Dampak positif yang dapat memudahkan segala aktivitas manusia. Dari pengertian Internet of Things yang sudah dijelaskan di atas bahwa segala sesuatu akan dihubungkan dengan internet untuk memaksimalkan konektivitas internet. Selain itu, juga bertujuan untuk memaksimalkan kinerja seluruh benda yang sudah terhubung dengan internet tersebut. Dengan begitu, maka kegiatan manusia pun akan lebih mudah dengan bantuan benda yang sudah canggih. Yang kedua, dapat mendatangkan inovasi baru. Dengan adanya konsep ini tentu akan memicu para ahli IT untuk menemukan inovasi. Berbagai inovasi yang akan dihasilkan oleh para penemu tersebut tentu akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Inovasi terbaru yang dapat dinikmati masyarakat antara lain konsep TV pintar, furnitur rumah seperti AC, kulkas, dan mesin cuci yang bisa disambungkan dengan internet. Next. Dampak negatif. Pada dasarnya, segala sesuatu yang memiliki dampak positif pasti juga memiliki dampak negatif. Begitu pula dengan konsep Internet of Things ini. Salah satu dampak negatif dari Internet of Things yang sangat terlihat di kehidupan masyarakat adalah kurangnya interaksi antar manusia. Karena kemajuan komunikasi melalui internet yang sangat pesat, maka manusia akan lebih banyak memilih saling berkomunikasi melalui media komunikasi dan akan mengurangi intensitas bertemu. Next. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih telah menyimak pemaparan materi terkait revolusi industri 4.0, infrastruktur dan arsitektur dan infrastruktur pada IoT. Sekian, terima kasih.